warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danlati SPDI, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK HIN Madura. Dan saya di sini akan menyampaikan pembelajaran terkait sejarah kebudayaan Islam di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Nur Maliki Semparong Sayung, Dusun Parit Rabu, Desa KP Keramat, Kecamatan Taluk Keramat. Yuk kita simak video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, ya. Gimana pelajaran SKT? Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu namanya ya. Siapa yang akan hadir hari itu? Bu. Jadi belajarnya serius, ya. Bisa nak ketawa, bisa nak colek-colek kawan, ya. Nah, jadi hari ini yang akan masuk Pandu. mana Pandu? Dia Yang kedua. Nah, sebelum memulai pelajaran tadi kita baca doa. Nah, jadi baca doa yang bisa ketawa. Nah, ya. Baca doa sambil ketawa. Tundukkan kepalanya, baca doa jangan ketawa. Jadi kalau ketawa ya, doanya nanti tidak diterima oleh Allah. Ya, ingatkan, ya. Setiap baca doa tidak boleh ketawa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ingat tak pelajaran kemarin? Nah, jadi kemarin kan Ibu ada menjelaskan tentang apa tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ya memahami kerasulan, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi di sini ada kita memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, ini tujuannya memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad tentang membentuk pribadi yang jujur dan amanah. Nah, kemudian yang kedua, kedua apa ya? Nah, kedua kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti anak-anak akan peserta didik mampu meyakini kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap amanah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu bertanggung jawab dalam berinteraksi di lingkungannya. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadinya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sebelum memasuki materi, kita tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan. Yuk, tepuk tangan. Tepuk semangat. Nah,
sambil kita dengarkan videonya ya, nanti anak-anak menyimak. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Pembelajaran 2. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditunjuk oleh Allah, sehingga tidak ada lagi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah sebagai Rasulnya, Nabi Muhammad sedang melakukan tafakur di Gua Hira. Tafakur artinya menyendiri dan merenungkan sesuatu. Nabi Muhammad menyendiri di gua untuk menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Nabi Muhammad juga merenungkan Allah tercela yang sering dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW banyak merenung memikirkan perbuatan kaumnya dan berdoa agar kaumnya diberi petunjuk. Beberapa kali Khadijah menjenguk beliau untuk memberikan dukungan dan semangat. Turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu beliau sedang melakukan tafakur di Gua Hira. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tahun ketiga dari pengasihan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya. Nabi Muhammad SAW sering mengalami mimpi yang benar. Nabi Muhammad mengalami mimpi tersebut selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau menjalani peristiwa luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian malaikat meminta Nabi Muhammad untuk membaca suatu lafaz, yaitu Iqra, bacalah. Akhirnya, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dan pulang dalam keadaan ketakutan dan bingung. Nabi Muhammad gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah merasa khawatir. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimutinya. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang masuk Islam. Nanti anak-anak kan sudah mendengar video, jadi menjelaskan sedikit tentang materi peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana materi ini adalah menjelaskan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, ya, yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Kemudian selain Nabi Muhammad itu tidak ada lagi Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad usia 40 tahun, beliau pergi ke suatu tempat. Di mana suatu tempat itu bernama Gua Hira. Nah, di Gua Hira itu ada namanya di sebelah timur, yaitu Gunung Jabal Nur. Nah, terletak di kota Mekah. Di mana di Gua Hira Nabi Muhammad itu bertafakur. Di mana bertafakur itu adalah berdiam diri dengan sungguh-sungguh. Nah, kemarin kemudian kita setelah dia bertafakur, Allah itu mengutus malaikat Jibril. Nah, untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Nah, di mana wahyu pertama turun? Di Gua Hira. Nah, di Gua Hira Allah menurunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian malaikat mendatangi Nabi Muhammad. Nah, apa yang dilakukan oleh Jibril? Nah, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra. Nah, lalu Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu membaca. Kemudian lanjut lagi, Iqra. Nah, lanjut, saya tidak tahu membaca. Saya menulis. Kemudian ketiga,
Ikra. Nah, lalu dipeluk oleh malaikat. Oh, sampai sesak Nabi Muhammad. Dipeluk oleh malaikat Jibril. Lalu setelah dipeluk, Nabi Muhammad merasa takut, gemetar. Nah, gimana rasanya? Kalau kita di gua yang gelap, kemudian datang seseorang menemui kita. Nah, lalu merasa takut dipeluk. Nah, gimana dipeluk dengan segala geraknya? Sehingga Nabi Muhammad bisa membaca. Iqra artinya apa? Bacalah. Nah, yang pertama surahnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah turunnya wahyu tadi, Nabi Muhammad pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah menemui istrinya dengan maksudnya merasa gigil, merasa demam. Lalu istrinya menyelimuti Nabi Muhammad dan dia menceritakan kepada istrinya di mana di dalam gua itu terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu apa itu? Datangnya wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian setelah wahyu pertama tadi turunlah beberapa waktu lalu, turun lagi wahyu kedua. Nah, wahyu kedua terkait tentang wahyu kedua apa? Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ya, ayat 1 sampai 7. Nah, setelah turun wahyu kedua ini menceritakan tentang dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan wahyu yang kedua Nabi Muhammad sudah menjadi seorang rasul ya, menjadi seorang rasul. Dan di situ ada surah pertama, siapa yang tahu? Itu surah Al-Alaq tadi wahyu pertama, yang kedua surah Al-Mudaththir. Tahu enggak bacaannya surah Al-Mudaththir? Nah, surah Al-Mudaththir ya menceritakan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi, kemudian dia yang memeluk agama Islam tadi yang pertama siapa ya? Nah, Siti Hadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar. Nah, terus setelah Abu Bakar teman-teman kerabat dekat Nabi Muhammad. Nah, setelah menerima wahyu pertama dan kedua, nah itulah peristiwa Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nah, sekarang kan materi udah dijelaskan. Tadi kita menjawab pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang ayo menjawab. Ya, ayo menjawab ya. Nah, ayo menjawab. Ya. Apa nih? Bagaimana kita meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW? Yo, siapa yang mau jawab? Bagaimana kita meyakininya tadi? Dengan turunnya wahyu. Nah, apa lagi? Ayo, apa lagi? Bagaimana kita meyakini kerasulan Nabi tadi? Turunnya wahyu, kemudian nah, yang kedua, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad di muka bumi ini? Yuk, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Selain Nabi Muhammad, itu tidak ada lagi Nabi ya. Kemudian lanjut. Yuk, apa informasi yang kamu dapatkan tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW setelah menyimak video peristiwa kerasulan Nabi Muhammad? Apa yang dapat kita informasikan? Yuk, kan banyak tadi cerita-ceritanya Nabi Muhammad di usia 40 tahun dia pergi ke Gua Hira. Ngapain dia ke Gua Hira? Dia bertapakur. Kemudian apa tadi bertapakur?
Berdiam diri. Ya, berdiam diri dengan sungguh-sungguh menjauhkan dari sifat buruk. Nah, sifat buruk apa ya? Menurut pohon. Sifat buruk dari orang-orang jahiliyah yang ada di kota Mekah. Nah, yang terkait tentang peristiwanya. Apa yang terkait tadi peristiwanya? Pertama, yuk turun wahyu pertama. Nah, turun wahyu pertama tadi surah apa ya? Surah Surah Al-Alaq. Nah, ayat 1 sampai 5. Yang surahnya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal Iqra wa allamal insana ma lam ya'lam. Ada berapa ya? 5. Kemudian turun lagi wahyu kedua. Nah, surah apa tadi ya? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Artinya ya orang-orang yang berselimut. Nah, ya. Jadi kita waktu subuh ya, misalnya azan. Nah, sajok kan ya subuh. Subuh ya, sajok iya. Jadi kita dianjurkan untuk tidak saling berdakwah. Nah, itu ada tugas dari ibu. Tugasnya itu. Nah, di sini kalian nanti isiin. Iya. Dulu tugasnya. Setelah menjawab tadi kan pertanyaan nih. Nah, itu beri tugas lagi. Nah, tugasnya. Isiin. Sambil ngambil semari ke Bu. Macam dulu. Nah, iya. Tugas Gas, ya. Kan, ya. Balik namanya. Namanya balik di atas. Nah, kita koreksi sama-sama, ya. Kerjakan. Betul, balik kan dan juga video. Kerjakan. Bu Kak. Lekat simpan lokset. Kita koreksi sama-sama. Kalau saya koreksi sama-sama. Tukarkan dengan kawan. Tukarkan. Nah, tukar. Tenggelam. Ya. Belum Bu, belum. Jawab sama-sama pertanyaannya. Iya. Dah semuanya kah? Nah, yuk. Berilah tanda centang pada kolom jawaban di bawah ini berdasarkan pernyataan yang disajikan. Dengarkan ya. Yang nomor 1, Rasulullah sedih dan prihatin melihat perilaku jahiliyah penduduk Mekah. Bang setuju. Hah? Tidak setuju. Setuju. Apa dia prihatin? Karena Rasulullah sedih dan prihatin melihat perilaku jahiliyah penduduk Mekah. Jadi dia prihatin dengan umatnya, takut sampai berlanjut ya. Sabri duduknya betul-betul. Nah, kedua, menggantungkan nasib dan peruntungan kepada patung berhala. Tahu patung berhala? Nah, patung yang dibuat manusia. Nah, ya. Benda langit. Apa benda langit? Bulan, bintang, matahari, ya. Dan para dukun. Tahu kan dukun? Tidak setuju. Nah, dukun ya. Bukan setuju. Dukun yang segenap makar mayan adalah perbuatan syirik. Ulangi sekali lagi. Menggantungkan nasib dan peruntungan kepada patung berhala, benda langit dan para dukun adalah perbuatan syirik. Boleh tak? Tidak setuju. Tidak. Bukan setuju. Ayo menggantungkan nasib. Setuju. Nah, setuju. Betul aku. Setuju, tidak setuju? Tidak. Tidak setuju, setuju tak? Tidak. Setuju. Ada setuju. Tidak. Tidak setuju. Kan tidak boleh kita menggantungkan.
Nah, boleh nggak kita menggabungkan nasib kita? An, Bo? Boleh. Iya. Setuju ke tidak setuju? Apa? Setuju ke tidak setuju? Jelaskan dulu menggantungkan nasib dan peruntungan kepada berhala. Benda langit. Boleh keadaan itu? Nah, berarti Tidak setuju. tidak setuju. Tempat uzlah dan tafakur Nabi Muhammad adalah sebuah gua yang berada di Jabal Nur. Setuju. Nah, di mana tadi tempat Jabal uzlah? Setuju. Nah, di gua Hira. Setuju? Setuju. Empat. Gemar berjudi, berpoya-poya, dan mabuk-mabukan adalah budaya yang baik dari penduduk Mekah. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kemudian yang kelima, terakhir, uzlah dan tafakur Nabi Muhammad adalah cara membersihkan hati dan pikiran dan memohon pertolongan kepada Allah. Setuju. Ya, Setuju. Nah, dah. Duduk lagi, duduk. Action. Oke, sampai tadi yang betul semuanya, ada nggak? Yang betul satu, betul dua, Ada. nah betul tiga, ada, Empat aku. betul empat, Ada. Betul. nah betul lima, ada yang salah semuanya. Aku sedikit. Oh sedikit. Oke, berarti pelajaran ibu masuk dalam otaknya, gitu. Nah, dalam otak ya. Nah, gitu. Sadar ke pelajarannya. Ada. Yang ada dijawab. Nah, itu apa tugasnya? Nah, tugas PR di rumah. Nah, tugas PR di rumah. Apa tugasnya? Ayo ceritakan secara singkat. Nah, secara singkat artinya lisan, ya. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, gambarlah alur proses Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dan manakah beliau untuk menyampaikan risalah menjadi Rasulullah. Nah, itu ada dah digambar tuh ya. Rasulullah dan bisa melihat perilaku jahiliyah. Kemudian uzlah kedua, uzlah dia mendapat wahyu pertama, nanti wahyu kedua, ya. Itu lembar jawaban ini ada. Nah, ya. Sama. Nomor satu tadi. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruzlah atau bertafakur memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat, menyembah berhala. Kemudian tempat yang digunakan Nabi Muhammad bertafakur yaitu Gua Hira yang terletak di mana ya? Nah, di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram kota Makkah. Nah, jauh nggak kota Makkah ya? Jauh. Nah, magenya ongkosnya besar. Namun kita pagi haji, kita nyampailah di kota Makkah. Nah, siapa yang mau pagi haji? Ayo, tunjuk tangan. Nah, semuanya pagi haji. Nah, amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagus, anak ibu. Semuanya nak pergi ke Makkah. Ya, anak ibu lah. Nah, kan ibu jadi guru. Nah, kalian anaknya. Nah, ya, anak murid. Nah, ya. Nah, bukan anak murid ya. Nah, udah kesimpulannya berarti tadi pembelajaran hari ini telah selesai. Tadi apa tugasnya? Ayo. Tugas PR-nya apa tadi? Nah, tugas PR-nya alur cerita peristiwa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nah, ya, nah, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak bukunya
Dikemaskan. Kemaskan. Ya, kemaskan dulu. Tidak siapa. Nah, Aku suka tuh. ketawa ibu. Kalau berarti itu kan tak boleh ketawain. Lagi yang ketawa kan dibaliknya. Habis tahan. Kan belum ditutup. Kan belum baca doa. Nah, tadi sudah belajar terkait peristiwa duduk. Duduk semuanya yang rapi. Ya, udah rapi dah boleh balik kok. Nah, rapikan dulu bajunya. Bajunya dimasukkan, dia. Nah, rapi. Rapi kalau bajunya. Nah, duduk, yang rapi. Coba diangkat ya. Nah. Yang rapi. Nah, sebelum menutup pelajaran ini, ya, marilah kita bersama-sama membaca doa surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas baca dulu. Makanya baru dilanjutkan dengan doa penutup. Tahu doa? Doa habis belajar? Nah, baca dulu. Ya. Baca surah Al-Ikhlas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Allahumma. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Itu lahir. Amin. Sayyid yang tajib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum balik kita bersin dulu. Nah, Rania, ini Rania. Beri salam dulu. Aku salah Rania. Nagista, Aku Al-Ghazali. Sumbalik. Kelvin. Indah. Yonti. Sabri. Ya.